Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adam Lesmana channel YouTube. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian semua segala semoga kalian selalu sehat walafiat dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di konten kali ini gua seperti biasa guys, gua mau unboxing, mau review sebuah gadget. Gadget apa itu? Kepo? Mau tahu? Oke, kita langsung saja ke konten utamanya. Sebelum itu, intro dulu guys. Check it out. Oke, kita langsung aja ya. Sekarang kita mau unboxing sekaligus review karena ini guys, gadget yang lagi viralnya ini gadget Vivo X300 Pro. Lihat boxnya guys, mewah banget boxnya. Ini produk resmi Indonesia ya. Walaupun gua tinggal di Jepang, tetap aja gua beli produk resmi Indonesia biar membantu perekonomian Indonesia guys, buat buruh-buruh pabrik di Indonesia biar dapat penghasilannya lebih banyak lagi kan. Yang paling utama sih biar kalau ini handphone rusak, gua bisa datang ke service centernya diterima guys kan. Beli di Indonesia, kalau beli di luar mah ke service di Indonesia yang nggak bisa dilayanin, garansinya angus gitu sih. Oke, kita langsung aja ya. Yuk, oke guys, kita langsung unboxing aja. Sih, kok udah sobek bang? Ya sebetulnya gue udah unboxing, gue udah pakai juga guys buat ngetes pan. Namanya HP baru kan, siapa tahu ada yang rusak, ada yang nggak normal, bisa langsung diklaim garansinya. Gitu. Kita re-unboxing aja, unboxing ulang. Tuh, warnanya ini warna hero colornya, warna hero nya Dun Brown atau Dan Brown ya bacanya, nggak tahu deh. Nih, materialnya guys, mewah banget, dipegangnya tuh terasa solid. Tentunya premnya dari metal ya, aluminium. Nih di sini ada speakernya stereo ya, atas bawah satu, tuh di bawah dua, port USB Type C, SIM card slot, nggak ada memorinya ya, 2 SIM, mic, tombol action button, ngikutin iPhone guys. Jadi kalau ditekan 2 kali itu silent mode, kalau ditekan lama itu silent mode, ditekan 2 kali kita bisa pilih, ada flash, ada kamera, banyak pilihannya, ada menunya. Kameranya Panasonic. Nih layarnya 6,78 inch, flat ya. Sekarang flat, layarnya flat, nggak kayak X200 Pro, masih ada lengkungannya, curve di pinggirnya, ini enggak. Dia unibody design guys, unibody, jadi nyatu gitu desainnya sama bump kameranya. Gua seneng detail bump kameranya nih, ada gerigi-geriginya gitu, kelihatannya mewah. Ada warna apa ini? Ada warna emas gitu deh di pinggir-pinggirnya nih. Tuh lihat. Oke. Flash kameranya. Langsung buka menunya ya. Tuh, screen locknya, gaya screen locknya sekarang guys, modern, udah gelas-gelas kayak iPhone terbaru gitulah. Banyak ngikutin iPhone, anjing, OS Cina, HP Cina. Tuh guys, menu-menunya ya. Ini gua contohin ya, tombol action buttonnya ya. Dynamic island-nya tuh, ini dynamic island nih, set. Tuh, ini gua pakai tethering WiFi ya.
konekin tablet gua. Nih tablet gua nih di depan sama Xiaomi 17 Pro Max gua. Nih gua contohin ya, action buttonnya kalau tekan lama set dia tuh silent mode. Untuk nonaktifin ya tekan lama lagi. Tuh ring, kalau tekan 2 kali tuh gua pilih subtitle text buat nerjemahin otomatis dari video atau konten yang kita tonton gitu. Kita bisa setting kok banyak pilihannya. Nih UI-nya guys ya. Kita lihat ya UI-nya, set. Smooth banget guys. Lihat nih. Set. Set. Smooth banget sih. Smooth banget kan? Instagramnya smooth banget. Kita ke UI kami nih. Tuh tampilannya ya. Recent app yang kita lagi yang masih nyala tuh. Set. Nih screen locknya lihat. Flipkart guys, bisa ganti-ganti gambar, kita bisa setting pilih gambarnya maksimal 4 gambar. Zoom ke kamera ya. Oke, kita cobain foto apa ya, foto ini aja kali ya, mouse. Kita foto mouse. Lihat hasilnya. Kita zoom ya. Set. Lihat detail-detailnya. Kelihatan kan? Zoom. Oke. Cakep. Selfie-nya. Selfie-nya. Kita selfie-nya, gua rekam pakai 17 Pro Max guys, selfie-nya ya. Lihat. Tuh, lihat. Cakep banget, udah autofocus ya selfie-nya. Kamera depannya 50 megapiksel juga. Lihat bokehnya nih, lihat tuh. Cakep banget. Asal jepret aja cakep anjing. Udah autofocus ya kamera depannya tuh. Udah autofocus ya. Langsung fokus. Autofocus. Buat game, gue sebetulnya nggak terlalu main game ya. Tapi kita cobain deh. Oh ya, gue lupa. Isi boxnya ada apa aja ya? Seperti yang kalian tahu, HP Cina tuh masih lengkap guys. SIM card slot ada. Tentunya charger USB-nya juga ada dong. Nggak kayak HP flagship apa tuh yang yang Apple kegigit, nggak ada chargernya. Masih Samsung ikut-ikutan lagi nggak ngasih charger, alasan ramah lingkungan apalah, pengen untung gede aja itu mah. Tuh kabel chargernya. Chargernya Vivo Flash Charge ya, 90 watt. Flash Charge 90 watt. Kelihatan? Dia 90 watt ya, tuh buatan Indonesia guys, TKDN. Udah gitu aja isi boxnya. Oh iya, dapat ini nih bonus Vivo Buds. Kalau kita ikutan pre-order, gua kan belinya pas launching kemarin November. Pas launching langsung check out. Habis beres launching tuh dapat
Vivo Buds seharga 300 berapa gitu, 300 sampai 400 lah, lumayan bonus. Tapi nggak bakalan gua pakai juga sih, karena gua udah punya yang lebih proper audionya, Earphone AirPods yang 4 apa berapa yang Pro gitulah, lebih bagus kualitas suaranya. Itu aja. Kita coba tuh untuk performa kameranya aja ya, kita langsung aja. Ini telefotonya nih 200 megapiksel guys. Ini ada ultra wide nih 50 megapiksel JN1 kalau nggak salah. Ini kamera utamanya nih Sony IMX828 yang paling baru nih, turunan dari X200 Ultra. Mantap banget ini. Kita langsung, ada yang kelupaan kayaknya apanya. Oh iya, ada yang lupa lagi. Selain charger, kita juga dapat casing bawaan ya. Casing bawaannya nih sewarna body. Sewarna body ya casing bawaannya. Tuh. Sewarna body casing bawaannya, kita coba pakaiin casingnya. Tuh kalau pakai casing. Tuh. Dia ngelindungin kameranya juga ya, bump kameranya tuh. Karet tuh. Cuman keindahan apa ya, variasi ring kameranya nggak kelihatan guys, mewah banget sumpah kalau nggak dipakein. Gua gak seneng sih casing bawaannya. Karet biasa, silikon biasa, bukan hard case. Nggak seneng jujur aja. Senengan polosan. Ya aman juga sih. Udah pakai perlindungan kacanya kan udah mantap banget. Kalau jatuh dikit mah nggak bakalan pecah. Kalau pecah juga garansinya Vivo tuh mantap banget. Selama garansinya masih aktif selama setahun, layar pecah diganti guys, tenang aja. Vivo lagi edan-edannya soal garansinya, klaim garansinya dia full cover, nggak dicuekin, nggak kayak Samsung, tetap aja suruh bayar. Oke gitu aja, kita langsung tes kemampuan kameranya ya. Karena kalau kalian beli HP Vivo X300 Pro ini, pasti yang kalian cari kamera, bukan gaming. Kalau kalian mau gaming, bukan beli HP ini, pastinya kalian pilih iQOO 15 yang baru launching kemarin. Walaupun harganya naik 3 jutaannya, gila, karena pengaruh harga RAM naik 60%. Pasti kalian pilih itu kalau buat gaming ya, itu emang spesialis gaming. Kalau ini all rounder, tapi yang lebih dijual ya kameranya. Main game juga ngebut sama 9500, nggak kalah sama Snapdragon 8 Gen 5 Elite, nggak kalah, seimbang sebanding. Cuman buat HP ini nggak cocok buat gaming karena performa manajemen panasnya nggak sebaik iQOO. iQOO itu vapor chambernya gede, emang khusus camping. Tapi ini juga adem kok. Gue udah sering main game juga, lumayan cobain ya buat ngetes doang tadi. Real Racing 3 sama Mobile Legends, apalagi di lahap sikat habis guys, 120 fps. Oke, kita langsung aja tes performa kameranya ya. Check it out. Hampir aja kelupaan. Oke ya, untuk OS-nya gue lupa nyebutin. Ini pakai Origin OS ya, Origin OS 6 yang paling terbaru, Android 16 ya. Android 16. Pokoknya lebih baik, lebih semut. Pokoknya performanya jauh lebih baik dibanding Pantouch OS yang kayak HP murah. HP flagship tapi tampilannya kayak HP murah kalau Pantouch OS itu. Kita lihat ya about phone-nya. X300 Pro 512 GB 16 GB RAM ya, karena pilihannya cuma satu yang dijual di Indonesia. Ada chips PS1-nya, baterainya kapasitasnya 6510, cukup gede, lumayan awet juga sih kata gua mah. Android 16. Oke. Dimensity ya 9500. Nah, kita untuk spesifikasi lengkapnya gua taruh linknya ya di bawah ya, baca aja sendiri.
linknya GSM Arena. Belajar baca, jangan males, biar nambah pinter, banyak tahu, oke? 2000 years later. Yo, oke guys, kita mulai review kamera dari Vivo X300 Pro. Ini gua pakai kamera selfie di 4K 60 fps guys. Ini pakai mode portrait video. Gimana? Blurnya oke, mantap nih. Kalau lihat ke benda ya, tuh. Kalau ke orang dia langsung otomatis blur. Langsung blur ya guys. Cuman kalau kita mulai dari kamera selfie, kita nggak bisa bolak-balik pindah kamera jadi kamera belakang, nggak bisa guys. Gitu sayangnya ya. Hampir semua handphone sih kecuali Samsung kayaknya. Dari kamera belakang guys, ini pakai lensa ultra wide nya 15 mm. Bisa pindah kamera depan nggak, selfie nggak ya, cobain. Oh, nggak bisa. Kalau 4K nggak bisa guys, nggak bisa pindah ke kamera selfie kalau 4K. Dolby Vision juga nggak bisa pindah kamera selfie gitu ya kalau 4K 60 fps. Kita coba yang bisa kamera pindah-pindah pakai 30 fps, bisa kayaknya. Coba dulu ya. Nah, ini 4K 30 fps, Dolby Vision nyala, tetap gak bisa guys. Kalau buat Dolby Vision nggak bisa pindah kamera selfie. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mulai ya dari tes video kameranya Vivo X300 Pro. Kita lihat kestabilannya, stabil atau enggak. Ini pakai mode biasa ya, nggak pakai ultra stabilization, nggak pakai, standar lah. Buat tes pakai sepeda, buat ngecek kestabilannya ya, stabil atau enggak. Ini guys, gua masih di Jepang, masih kuli di Jepang. Suasana pagi hari di Jepang kayak gini guys, sepi. Orang-orang Jepang tuh pada ngerem di rumah, pada nggak mau bersosialisasi. Individualitasnya tinggi banget, masing-masing teh geningan. Teu apal jeung tetangga, nggak saling sapa sama tetangga. Nggak kayak kita di Indonesia kan, sama tetangga tuh saling sapa, ngobrol, ngerumpi. Gua sengaja pilihin jalan yang jelek, yang gerinjul biar ngecek kestabilannya. Stabil banget kan, lihat. Oke, kita mau coba tes backlight-nya ya. Kita sorot ke matahari. Matahari. Ini 24 mm kamera utama. Kita coba zoom ke 50 mm. Set 85. Lumayan ya, 135. Lumayan backlightnya 24 mm. No, ada makam kuburan orang Jepang kayak gini guys. Tuh, kita zoom ya, 50, 85, 250 mm, maksimalnya 500 mm. Jelas kan, kelihatan tulisannya. 250, 135, 85, 50, 24.
Oke. Tes lagi ya. Kita nyari objek buat foto-foto. Ini resolusinya 4K ya. Gua set di 60 fps. Gak bisa bolak-balik kamera depan belakang kalau 60 fps. Kalau mau bolak-balik kamera depan belakang, setnya 30 fps 4K bisa. Dan gua cuman pakai tangan doang ya, handheld nih, pakai tangan doang handheld. Kita zoom tuh, di belakang ada mobil ya, 50 mm, 85 mm, 135 tuh, anjir plat nomornya kelihatan. Langsung ke 250 mm, mentoknya 500 mm. Jelas guys. 85 ya. 50 24 kamera utama. Oke. Stabil. Stabilannya tuh. Kita mau ke kuilnya orang Jepang. Nah, ini jarak gua aslinya segini ya. Kita zoom. Tuh di tulisan paling atas ada sarang laba-laba. Kita zoom ya. Jelas nggak? Burik nggak kalau kita zoom? Sarang laba-labanya kelihatan nggak? 50 mm, 85 mm, 85, 135 mm, 135 ya. Tuh, langsung ke 250 mm. Tuh, maksimalnya 500 mm. Kelihatan guys. Tuh, detailnya masih jelas atau enggak? Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Bawah tuh. Ya. Kita mau langsung zoom out 360 mm, 250 mm segini, 135. Nah, 135, 85 mm, 50 meter, 24 mm kamera utama, 15 mm kamera ultra wide. Oke, ini ultra wide nya ya, segini luasnya perbandingannya ya. Ini kamera utama 24 mm ultra wide, tipis banget, 0,6. Kenapa nggak 0,5 biar kayak iPhone, biar ditanya orang, kamera HP lu bisa 0,5 mm nggak? Harusnya bisa. Ini cuma beda 1 mm loh, 0,4 15 mm. Kalau iPhone kan 14 apa 13 ya, beda 2 mm. Nanggung banget. Kenapa sih Pipo nggak 0,5 aja, malah 0,6? Itu ada kuil ya, buat doanya orang-orang Jepang. Kita lihat tuh yang putih-putih, di atas juga ada lonceng, ada tulisan. Di zoom lagi, jelas enggak ya? Ini ultra wide 24 mm. Nih, kamera utama 50 mm zoom ya. Nih, kita ke 70 mm nih, 70 mm nih segini. Kita ke 85 mm segini. Kita ke 135 dulu ya, 135 mm nih segini. Langsung ke 250 mm segini.
Nih, tuh tulisannya. Langsung ke 360 mm ya. Segini mentoknya 500 mm. Tuh. Tulisan Jepangnya. Tuh yang putih-putihnya. Kita mundur langsung ya. 250 135 85 nih 85 70 mili 50 24 ultra wide. Oke, kita nyari objek foto yuk. Objek fotonya mana ya? Oh, ada bunga guys. Kita foto-foto ini aja bunga nih. Oke. Bunga nih. Ini 24 mm. 50 mm ya. 785 nih. 70 85 135. Tuh nih kita lihat detailnya ya. 250. Detailnya 250 360 bentoknya 500 tuh. Oke, mundur lagi ya, langsung ke 250 135 85 50 24 15 ultra wide 24 kamera utama. Oke, kita langsung foto-foto aja ya. Oke, check it out. Oke guys, kesimpulannya buat Vivo X300 Pro ini apa ya? Kameranya mantap banget, versatile, serba bisa, tangguh pokoknya. Pokoknya buat kalian yang cari HP yang kamera banget, yang video banget, Vivo X300 Pro pilihan paling tepat. Zoomnya juga bagus ya, zoom perpindahan lensa kameranya pada saat zoom udah smooth banget, beda banget dari X200 Pro, udah hampir mendekati iPhone ya. Sedikit lagi tipis banget bedanya sama kesemutannya iPhone.
Buat performa gamingnya ya, walaupun gua jarang main gaming ya, buat nyobain tes-tes doang tadi lumayan. Bukan lumayan lagi ya, dibandingin dengan Snapdragon Gen 5 soal speed sama. Soal keawetan baterai ya jangan ditanya, Vivo terkena awet baterainya. Sama soal manajemen heat panasnya, Dimensity 9500 di Vivo ini bagus, adem. Genshin Impact 60 fps, rata kanan, stabil. Paling mentok-mentok maksimal panasnya 45 derajat, lumayan anget lah, nggak panas-panas banget dibanding Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Ribet banget namanya, rubah-rubah mulu. Snapdragon itu lebih panas guys, panas banget sumpah. Nih Vivo deh, Xiaomi 17 Pro Max gua pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, panas banget sumpah, panas boros banget. Buat gaming tuh nggak rekomendasi pokoknya. Nggak tahu tuh kalau iQOO, kalau intinya kalau kalian mau gaming pilih iQOO. Vapor chambernya, cooling sistemnya lebih bagus, lebih adem. Itu kan baru rilis juga kemarin iQOO 15 ya. Harganya lumayan mahal sih, naik 3 juta dibanding tahun kemarin. Pokoknya yang bisa ngejinakin Snapdragon 8 Gen 5 Elite ya cuman si iQOO, setahu gua iQOO sama OnePlus 15. Di kedua HP itu Snapdragon 8 Elite Gen 5 adem, stabil, bagus buat nyari gaming. Kalau kalian gaming bener-bener gila gaming, pilih itu iQOO 15 atau OnePlus 15. Kalau mau versatile segala bisa, all rounder ya Vivo X300 Pro ini ya, lebih bagus. Gaming bisa sama ngebutnya. Cuma fitur-fitur gaming yang bener-bener komplit ya di iQOO 15 itu aja guys. Sekian. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum ya. Komen di bawah, komen apa aja, apa yang kalian pengen tahu tentang handphone ini, atau mau nanya-nanya hal yang lainnya, silahkan komen aja, gue pasti akan jawab. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sholat. Buat kalian yang muslim, sholat 5 waktu aja yang wajib ya, itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Di Jepang mobilnya bagus-bagus banget ya, bersih-bersih banget, nggak kotor gitu loh, nggak kayak di Indonesia gampang kotor, gampang berdebu. Udaranya bersih sih di Jepang. Kita lihat plat nomornya, zoom mentok. Cakep. Zoom mentok nih. Lihat tuh guys, langit Jepang tuh cerah banget, biru. Kalian gak iri, gak pengen kerja di Jepang, di luar negeri lah. Di Indonesia kan masih lagi madesu banget, susah banget nyari kerja. Makanya banyak yang kabur ke luar negeri, paling banyak ke Jepang. Ngobrol banget nih ya. Nih. Set.